Nek sing sampean maksud iku Muhammad iku yang mensyafaati tanpa ada Allahnya, mohon maaf. Pandangan saya keliru. Biidnihi, karena idninya siapa itu? Allah dah. Umat Islam kebanyakan itu tauhidnya itu di la ilaha illa anta. Ngonten mriku, belum ke anak. Kebanyakan. Dan lebih banyak lagi golongan duduk di la ilaha illallah dengan la ilaha illa huwa. Niku yang paling banyak pol niku. Pol banyaknya. Assalamualaikum Gus. Ngapunten Gus, kula nitiken takon niku suwun Gus. Nyuwun sewu Gus. Niki tentang syafaat. Syafaat. Banyak keterangan para anu niku pidato-pidato niku. Pitik-pitik syafaat niku sing ngekai Kanjeng Nabi. Nah, padahal kula anu ningali surat wa ila hukum niku sing ayat unine mandal ladzi yasfa'u indahu illa biidni. Nyuwun sewu Bur. Nyuwun penjelasannya, berarti selain Allah kan tidak bisa. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih wahu perkara selain Allah la yanfa'u wala yadurru, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga mendatangkan bahaya selain Allah. Bagi siapa? Bagi ahli syuhud, karena ahli syuhud sudah tidak melihat selain Allah. Tapi bagi ahli hijab, ayat ini tidak bisa diterima. Sebab apa? Sebab ahli hijab itu tidak bisa masuk ke ranah Allah. Nggak bisa. Sehingga pandangannya mesti terhadap makhluk. Jadi, mohon maaf bila mana ini saya dianggap melehno prinsip dan iman golongan kita di syariat. Mohon maaf mboten ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat. Syafa' itu adalah pertolongan. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Berarti lewat ayat ini selain Allah itu tidak bisa memberikan syafaat. Termasuk Kanjeng Nabi yang selama ini kita imani bisa menolong kita. Lah gitu toh. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ini yang dijadikan sebagai alat dalil bahwasanya jangankan kita malaikat sampai Allah bersolawat. Lah gitu toh. Tolong kita pahami dari sisi makrifatnya ayat itu bagaimana. Nyun sewu Bapak. Sekarang sepakat enggak? Jenengan Nabi Muhammad itu saya katakan makhluk. Sepakat nggih? Oke, sepakat ya. Umat Islam sepakat enggak? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai detik ini kita itu statusnya makhluk. Kalau sepakat nih ya. Apakah itu bisa menolong antara si A dengan si B? Oh namanya makhluk. Iki mandang saya dari hakikat loh, bukan syariat. Padahal dikatakan selain Allah itu tidak punya sifat apapun yang menjadi sifat wajibnya Allah. Laksana kita adalah patung. Bisa nggak patung nulung patung yang lain? Nggak bisa. Kita mengatakan bisa, itu karena kita tidak bisa melihat aslinya. Siapa aslinya itu yang bisa? Oh, hidup itu. Oleh karena kita tidak bisa melihat hidupnya, otomatis melihat makhluknya. Sehingga kita akan beriman, yakin yang menolong itu makhluk. Akhirnya membesarkan keimanan terhadap diri kita bahwasanya Rasulullah itu Muhammad bisa mensyafaati. Bapak Ibu, nek sing sampean maksud iku Muhammad iku yang mensyafaati tanpa ada Allahnya, mohon maaf. Pandangan saya keliru. Biidnihi, karena idninya siapa itu? Allah dah. Umat Islam kebanyakan itu tauhidnya itu di la ilaha illa anta. Ngonten mriku, belum ke anak. Kebanyakan. Dan lebih banyak lagi golongan duduk di la ilaha illallah dengan la ilaha illa huwa. Niku yang paling banyak pol niku. Pol banyaknya. Kita mengatakan semuanya itu karena izin Allah. Lah gitu toh.
Kalau itu sudah agak benar. Kalau kita sepakat Nabi Adam sampai kita itu adalah makhluk. Kapasitasnya makhluk itu apa sama dengan Allah? Lah mboten toh? Berarti makhluk yang satu tidak bisa menolong terhadap makhluk yang lain. Pandangan hakikat aslinya seperti itu. Berarti yang menolong siapa? Ya Allah. Cuman saya lenturkan bahasanya, Allah ngizini oleh Muhammad membawa syafaat supaya menolong umat. Itu bahasa yang sangat halus sekali. Tapi aslinya yang memberikan syafaat rahmat itu Allah. Mengapa begitu? Karena apa? Di situ kan disebutkan biizni, karena dapat izini Allah. Artinya Muhammad kalau tidak diizini Allah, ya ora iso. Tidak jauh berbeda. Ini kau angen-angennya sesuk ning akhirat ana. Sekarang lho Pak. Asline sing tausiah iki dudu aku. Aku gak iso tutuk kene, Pak. Jenengan nggih mboten saged dugi mriki. Lah terus bisanya jenengan dugi mriki, kula dugi mriki karena melihat makhluknya itu karena izin dari Allah. Oke. Kula terus no. Saya lanjutkan. Apa bisa? Lesan saya itu muncul satu teori ilmu yang nantinya sampean jadikan sebagai dasar kefahaman untuk laku itu tanpa Allah dalam diri saya nggak bisa. Jenengan ada keyakinan yang kasih tausiah itu adalah seongkok makhluk namanya mukhlason karena jenengan delok makhluke. Coba kalau melihat hidupnya yang Allah itu adz-dzahiru wal batin, al-awal, al-akhir. Pasti iman sampai mengatakan yang memberikan tausiah, yang memberikan ilmu, yang memberikan hidayah, yang memberikan syafaat, pertolongan hati panjenengan sehingga bisa berlaku tinggalkan selain Allah, pasti Allah itu. Akhirnya pujaan sampean iku mesti bener. Alhamdulillah utawi sekabe pujalan puji iku lillahi mung dateng Gusti. Lah. Berarti bagaimana? Kula nek jawab dugi syariat ngeten, iya sing nulung sing kei syafaat itu Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat lho nggih. Karena dapat izin dari Gusti Allah. Tapi ojo diartekno Nabi Muhammad iku punya hak mutlak tentang syafaat. Tadi kan kita sepakat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai umat kita ini makhluk. Lah ngoten toh? Sepakat. Terus statusnya makhluk bagaimana? Nah, jadi syariate saya bicara iya seakan-akan iku koyoke Nabi Muhammad yang memiliki syafaat untuk umat, tapi sejatinya karena itu diizini Allah. Tanpa izin Allah Muhammad tak bisa nyapo-nyapo. Wis iku syariate. Halus nggih? Tario ke dalam lebih luas lagi. Sak temene asline sing duwe syafaat sapa? Pertolongan yang bisa menolong siapa? Allah. Hidup. Tanpa hidup yo nggak bisa nyapo-nyapo. Wis mangkane apa Kanjeng Nabi iku diwenehi inti daripada wahyu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Aku Muhammad, Allah ya mengatakan tidak mengutus satu utusan sebelummu sampai terhadap dirimu Muhammad kecuali saya kasih wahyu iki inti daripada ajaran wahyu Allah. Iki tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya didikan umatmu iku sampai pada makrifat Allah. Makrifat padaku. Mata niki. Fa'budun. Dan niki bentuk kemakrifatan itu dilaksanakan fa'budun. Ini perintah Pak. Fa'budun ini kalimat perintah. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan wajib panjenengan makrifat. Wis iku tok titik. Kulo eling Pak masa-masa di mana orang yang sudah hatinya tenggelam di dalam ajaran tauhid iki dilokno sesat. Estu Pak. Saya juga ngalami.
Kalau ketika kita itu sudah tenggelam di bahru tauhid, orang-orang ahli kitab mengatakan kita kafir zindik. Kita tersesat. Dalika dolalatun, ajaranmu itu sesat. Saya juga ngalami dikatain banyak orang seperti itu. Jangankan kita orang Kanjeng Nabi begitu, min jinnah. Muhammad itu sebagian daripada orang yang edan. Dilokno Pak, Quran itu min jinnah. Subhanallah. Berarti zaman dahulu masa para rasul dengan zaman sekarang beda. Kok beda sama? Cuman bedane mek zaman. Nek biyen zaman cara sik kuno, saiki zaman modern. Wis. Jadi kesimpulannya pandangan syariat koyoke wis ngunae. Koyoknya kayaknya Nabi Muhammad yang menolong. Nanging pandangan hakikat sebetulnya itu Allah. Yeah. Ada lagi, monggo. Memang kita penuh dengan proses, Pak ya. Yang tidak ubahnya beliau Kanjeng Nabi Adam juga diproses. Dasari proses niku ndugi ayat wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dawe Allah itu turun kang Nabi Adam kan belum jadi, Pak. Belum jadi. Allah berdialog terhadap para malaikat. Itu Nabi Adam belum dijadikan. Intinya, aku arep ndadekne makhluk ning bumi. Malaikat sedoyo semuanya itu setuju. Satu yang tidak setuju. Penasehat malaikat yang pada akhirnya disebut syaiton, al-iblisu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu enggak setuju. Dari sisi iblis itu logis. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan makhluk lain yang pada akhirnya membuat kerusakan di atas bumi. Wis kula mboten cerita sebelum Adam. Dari sisi iblis, koyoke ono beneri. Gak setuju itu karena pengalaman makhluk ono bumi iku gawe kerusakan. Wis. Tetep walaupun penasehat malaikat tadi gak setuju, tetap Allah menciptakan Adam. Iki si ono surga lho Pak. Ada di surga. Akhirnya Allah menciptakan Adam langsung dari tanah berupa jasad, dan Allah meniupkan ruhnya dari zat Allah itu sendiri. Jadilah Adam. Gampangane ngomong, lempung disebul Allah, kun fayakun akhirnya gerak. Lah ngeten nggih, wis jadilah Adam. Ringkese seperti itulah. Nah, posisi kan ada di surga, Pak. Akhirnya Allah dawuh nang Adam. Belum. Allah dawuh nang para malaikat. Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dikongkon sujud kabeh sujud kecuali iblis. Karena apa? Karena dalam diri iblis ada rasa lebih baik daripada Adam yang disebut takabur. Loh, saat itulah akhirnya Allah ngecap namanya dari iblis. Wis, iki kayak pelajaran oleh Adam. Bapak Ibu, tak uraine didik mawon ayat iki. Iblis gak gelem sujud nang Adam. Tapi iblis ngakoni Allah itu pangerane. Lah ngoten ta? Apa salah iblis gak gelem sujud nang Adam? Wak. Jarine gak oleh muja nang saliyane Gusti Allah, gak oleh sujud tunduk nang saliyane Allah. Wis sampean jawab dhewe, aku mau jawab. Salah enggak iblis iku mang gak sujud nang Adam? Padahal iblis iku patuh nang Allah dan mengatakan anta rabbi, panjenengan iku Tuhanku. Wis gawe soal nang sampean ngeten iki yo kabeh. Pun. Akhire Allah mengusir iblis sangka surga. Tapi durung metu teko surga,
Gusti Allah dawuh nang Adam. Adam, kuwi pengen ana surga terus selama-lamanya, inggih. Ya wis situ ayahku pesen wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Wis bahasane ku jangan kau makan mboten kok. Jangan kau dekati. Wala takulu as-sajarah mboten, Pak. Wala taqrabu bahasane mboten. Jangan kau dekati pohon itu. Kalau diurai siapa yang mendekat mesti kepingin. Siapa yang kepingin mesti berupaya untuk mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan siapapun pasti memakan. Itu namanya buah khuldi. Khuldi itu kekal. Makanya jenengan nek wis bersenang-senang nanggone urusan kesenangan dunya koyo-koyo itu kekal. Kau manakala kau memakan itu dam, kau tak usir tekon dunya, teko surga ke dunia. Akhirnya kemakan Pak ya. Ringkes kata, pertanyaannya salahkah Adam makan buah khuldi? Kulo nek jawab gak salah. Salahkah ati sampean iku berkasih mesra dengan syahwatu dunia? Gak salah. Gus, ngaji sampean kok bingung no ya? Mang ning ngarep selama ati sik bersenang-senang dunia, iku gak iso makrifat Allah. Iki kok sampean ngomong gak salah. Ngene lho dulur, tadi saya ngomong proses manusia itu semuanya itu. Yes. Ketika saat jenengan kali kula sebelum akil balik sak temene panjenengan iki ono surga alam akhirat. Senajan jasate ono alam dunya. Kok iso? Ya, arek cilik mulai ono kandungan sampai durung balik njaluk apa ae mesti diturut. Gak njaluk dituruti. Apa maneh njaluk? Lu swarga to? Ning jero weteng gak nyambut gawe dijamin. Bayi cower dijamin gak njaluk padahal. Bendino mangan ya gak katik nyambut gawe dijamin. Nabi Adam melaksana itu ada di surga. Wis, habis itu terjadilah tragedi Adam mangan khuldi. Lha iki skenarone Allah. Jenengan kali kula kita itu ketika akil balik terus mendekat syahwat dunia terhadap wong wedok, akhirnya seneng wong wedok. Anak, dunia belum, skenario Allah sudah. Jangan disalahkan. Loh kok iso? Karena ada asbabun nuzul. Ayat yang mengatakan, malaikat aku ndadekno makhluk tak ning dunyongko dadi pemimpin khalifah. Dengan cara isoe medun Adam nang dunya, diusir. Disiapno buah khuldi. Jenengan nggih ngoten, disiapno. Wis. Pertanyaannya salahkah? Mboten salah. Wis. Saiki akil balik jenengan kali kula sedawa ya rata, Pak. Sedawa wonten semua manusia. Mohon maaf loh ya. Saya kalau menyentuh ranah nang Kanjeng Nabi Muhammad iku kok, "Wah, iku kecuali Nabi Muhammad kok ngono." Proses, Pak ya. Saya mandang saya mboten dari sisi syariat tapi hakikat. Semua manusia. Baik Islam maupun ghairul muslim tetap alami hal seperti itu. Sebagai khalifah, apa maksudnya khalifah? Bimbing nafsumu. Bahasa syariat, khalifah pemimpin. Nek wong lanang ya nang anak bojo. Bimbingan nang Allah, a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Wa qala ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenal no, anak bojomu nang Allah. Mirabbikum, karena beliau adalah dari Tuhanmu. Dikenal no. Tapi kita sebagai orang tua memang kenal no Allah nama. Habis nama gak langsung yang memiliki nama. Di dalam nama kita mengenalkan anak terhadap duniawiyah. Iki roto biasa. Inilah skenario Allah satu dengan yang lain di dunia ini. Akhirnya kita itu ada satu pertanyaan, umur berapakah kamu itu lekas kembali pada Allah? Akhirnya Rasulullah diturunkan yang namanya Rasul membawa bilhuda wa dinil haq. Biar kamu itu sudah tidak bersenang-senang lagi terhadap selain Allah. Biar dirimu ruh itu bisa kembali pada Allah.
fattabi'uni, kata Rasul, ikuti saya. Injih kula ikuti, akhirnya diikuti apa? Syariat wis biyen, tinggal hakikat iki. Ben isok makrifat, ben salat daim iku mancep di dalam hatimu. Oke, terjadi. Barulah bisa kembali. Inilah jawaban Nabi Adam tatkala di dunia dipanggil Allah, kau ingin kembali ke akhirat negeri asalmu, syafaat bertemu aku makrifat, nggih. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Syarate gur situk dam, trimon kalimat teko aku. Apa kalimat? Ya inilah yang disebut bil huda wa dinil haq. Dinil haq itu adalah dinut tauhid, Pak. Inilah ajaran hakikat. Ketika beliau sudah menerima Nabi Adam, maka fataba alaih. Panjenengan Nabi Adam fataba alaih, diterima pengampunannya, disepuro segala dosa-dosa yang berkenaan dengan jasad ataupun berkenaan dengan ruh. Nek jenengan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu diterima Allah sebagai kekasih. Wa yaghfir lakum, dosa jasadmu iku ya disepuro, wa kafir angkum sayyiatikum, kekafiran rohmu iku diampuni Allah. Sebab innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Disinilah yang disebut sebagai tobatan nasuhan iki. Tidak ingin lagi mengulangi kekufuran hati pada Allah. Baru bisa kembali. Skenario. Pertanyaan nih, bagaimana mereka sampai meninggal dia tetap ingkar terhadap ajaran Allah di dinut tauhid? Apakah itu skenario Allah? Lah ngeten nggih? Wis. Ngene dulur. Ayat Allah mengatakan, aku tidak akan merubah nasib sebuah kaum tatkala kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Sehingga mengapa saya datangkan utusaku, itu hakikatnya untuk menyadarkan kaum itu sendiri. Iki piye maksudnya? Berarti koyok-koyok kaum itu nduweni kekuatan ngubah dirinya sendiri. Biar gak tabrakan Pak ayat ini. Di dalam kaum iku uripe sapa? Ayo, di luar kaum iku sing ngubah iku ya sapa? Loh, ini kalau kita kembalikan pertanyaan itu terhadap ahli zuhud, maka tidak pernah menyalahkan skenario Allah. Yang diletakkan di dalam kesadaran akhirnya bisa kembali pada Allah itu ya benar. Yang diletakkan dalam penyesatan Allah itu ya benar. Ing monggo ahli zuhud. Nah, ing monggo ahli hijab bagaimana? Ya itu tadi Pak, akhirnya muncullah hukum sebab akibat. Sebab awakmu disesatno, ora gelem gatekno ambek peringatane Gusti Allah yang dilewatkan para rasul. Inni lakum mundirum mubin. Aku iki, kata Rasul, sesungguhnya saya itu sebagai mundir, peringatan yang nyata terhadapmu. Lah kamu nggak mau menerima peringatan ini, akibatnya kamu masuk neraka. Lah iki sebab akibat. Tapi kalau kita tarik ahli syuhud, hukum sebab akibat itu sudah tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi kita penuh proses memang ini. Ada prosesnya, Pak. Kita harus mengikuti proses skenario Allah. Siapa yang mengikuti proses skenario Allah, itulah ahli zuhud. Siapa yang tidak mengikuti skenario daripada Allah, itulah ahli hijab. Sehingga disebut al-iblisu, gak setuju. Loh, ngoten lho. Makanya disebut dalam Quran, sing gak setuju itu adalah iblis. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada pertanyaan tentang masalah proses. Kita itu memang dalam masa proses dari Allah. Sing penting jenengan kali kula orang ganjel ambek prosesi Allah. Ridho awakmu, manahmu terhadap Allah lewat proses ini. Karena dengan ridho itulah mudahnya Anda bisa makrifat pada Allah. Diletakkan gon gak penak ya ridho, diletakkan gon penak ya ridho. Itulah mereka hamba. Terus nanti? Lah di situ itu sering disampaikan ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Nggih, ada lagi? Monggo. Mic-nya Pak, tolong.
Saderengipun nyuwun ngapunten sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangklet Gus tentang pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sing kula tangkletaken niku tentang pengertian Ar-Rahim. Napa toh sing belajar ilmu hakikat niki sing diwestani angsal Ar-Rahim saking Gusti Allah. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar balan Pak ya. Jika ujuk-ujuk kula mengke diwastani mengkafirkan orang ndak. Biar balan tetap saya jawab kacamata dua, syariat dan hakikat. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Ar-Rahman welas asih Allah diberikan terhadap seluruh umat manusia. Iki bentuknya fisik. Apa sing kok butuhna ning dunya yang berkenaan dengan kebutuhan jasad, baik makhluk manusia atau yang lainnya, iki Allah kasih Ar-Rahman. Ar-Rahim tur aweh kasih sayang Allah hanya diberikan orang yang mukmin. Syariat berarti menuduh yang tidak diberikan Ar-Rahim adalah ghairul muslim. Ngoten nggih? Iki pengertian di dalam syariat. Kalau kita tarik dari sisi hakikat, wong manusia itu unsure ya jasad ya roh, jasmani juga rohani. Kalau yang dimaksud Ar-Rahim iku fakot al-mu'minun, hanya diberikan terhadap orang yang mukmin saja. Mukmin ini wong yang bagaimana? Orang yang sudah beriman. Iman yang hanya pada Allah. Tidak selain Allah. Yang kami maksud Allah bukan sebuah nama yang disebut bismillah. Tapi Allah yang dimaksud adalah hidup. Makanya di dalam Al-Quran itu mengapa ada banyak kalimat Rabbi. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Innallaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Apa kok Rabbi? Untuk umum. Tidak hanya untuk agama Islam. Untuk umum. Artinya hidup. Lah, secara hakikat, ini karena berurusan dengan ruh Ar-Rahim, maka petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh ruh, bukan jasad. Sedangkan ruh ini tugasnya hanya ilal ya'budun. Daharan kebutuhan ruh bagaimana supaya ruh itu makrifat nang Allah. Udah. Berarti ajaran dinut tauhid, ilmu, amal, istiqomah. Ini daharan ruh untuk bisa menunaikan kewajiban. Ilmu, amal, istiqomah. Ketiga-tiganya ini Bapak Ibu disebut takwa. Ruh meninggalkan selain Allah, larangan nih. Perintahnya, ruh meninggalkan selain Allah. Ruh ini. Terus ruh hanya menghadap pada Allah. Niki tugas ruh ada di situ. Supaya bisa sesuai dengan perintah lakune ruh, otomatis mau tidak mau adalah harus masuk di dalam ajaran Rasulullah di dinu tauhid. Berarti benar mungguh jenengan wau Ar-Rahim hanya diberikan orang-orang yang sudah menerima ajaran dinul haq, karena lewat dinul haq itulah akan bisa roh itu makrifat pada Allah. Betul miturut pandangan hakikat. Di dunia sudah bisa dibuktikan, ketemu Allah tondo-tondone ati iki ayem, ati iki damai, ati iki la khauf, tidak ahzan juga tidak khauf. Al-Hauf, dia sudah tidak merasa takut dengan apapun yang diberikan Allah, ini hasil atau tidak, enggak mikir. Wala tahzan, dia pun juga tidak ada rasa khawatir, gelisah. Karena apa? Karena dia sudah sampai pada Allah. Jadi leres Ar-Rahim itu hakikatnya nanggone ahli syuhud. Walaupun kita secara fisik disebut wong muslim, bila mana belum sampai makrifat, tidak akan pernah mendapatkan bagian. Perlu dibuktikan? Oke, di dunia. Kita umat Islam.
yang ada di Nurul Iman ya, di syariat di awam. Kan sudah yakin di dunia ini la haula wala quwata illa billah, kabeh keadaan, kabeh kekuatan iku dari Allah. Sudah yakin toh? Tapi opo kok sih gelisah? Berarti tanda tidak mendapatkan Ar-Rahim. Ala inna aulia ala khaufun alaihim walahum yahzanun. La khauf ning kono ora enek rasa wedi kecuali pada Allah. Ahzan juga begitu, nggak ada rasa khawatir bagi mereka yang sudah menjadi kekasih Allah. Ya otomatis Ar-Rahim itu hanya diberikan terhadap kekasihnya. Kita yang belum sampai di situ jangan harap buktinya di dunia. Kita sih khawatir kehilangan ini, kehilangan ngunu dan lain sebagainya. Lah iki kekasih kadang-kadang nek durung sempurna kekasih kadang-kadang yo nek ana wong wedok rodok apik titik ngalih lah ngoten nah. Tapi nek teringat ngalih maneh, ngalih. Biasa iku proses di musyahadatul fana dan musyahadatul kamil memang seperti itu. Oke, wis sing bener hamba itu mengikuti proses dari Allah walaupun dibentuk-bentuk no ya apa, ayo kita belajar ikhlas lan ridho. Oke, itu pandangan hakikat Pak ya. Nek pandangan syariat, besok ning akhirat Ar-Rahim itu kita dapatkan. Nek pandangan hakikat ning dunya iki wis. Bagaimana keadaan hati ketika menghadapi kondisi yang tidak enak? Lah disitulah untuk ngetes apakah kita sebagai kekasih Allah atau belum, atau jadi kekasih itu sudah sempurna atau si menjalin hubungan WA-an durung ketemu, durung nikah lah apa piye. Lah ngoten Pak.